Kembali di Kompas Malam, saudara, eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat. Saat Amerika Serikat ini mengancam akan gunakan aset Iran yang dibukukan di luar negeri untuk bayar kerusakan kapal akibat serangan di Selat Hormuz. Iran pun balas ancaman siapapun yang mendukung tindakan AS akan dilarang melintasi Hormuz. Genderang perang tampaknya kembali ditabuh antara Iran dan Amerika Serikat. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz. Ancaman itu dikeluarkan seiring pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu yang akan merebut aset Iran yang dibekukan di luar negeri dan menggunakannya sebagai dana kompensasi atas kerusakan kapal di Selat Hormuz. Juru bicara Komando Militer Gabungan Iran, Ibrahim Zolfagari, mengatakan negara atau perusahaan manapun yang bergabung dalam tindakan yang dinilainya melanggar hukum itu akan dilarang melintasi Selat Hormuz. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. Tak tinggal diam, Trump klaim sedang menghajar Iran habis-habisan. Saudara, membahas soal eskalasi perang Iran dan AS yang kembali memanas, kita sudah bersama dengan pengamat militer dan pertahanan Universitas Indonesia, Mas Tanis Lausrianta. Selamat malam, Mas Tanis. Selamat malam, Mas. Mas Tanis, AS klaim akan pakai aset Iran yang dibekukan untuk ganti kerusakan kapal di Hormuz. Apa pendapat Anda soal hal ini? Ya, ini kan akibat perjanjian yang hanya gimmick menurut saya. Perjanjian yang Amerika tanda tanganin, kemudian Iran juga tanda tangani, itu akhirnya tidak berlaku dan semua melanggar. Amerika melanggar, Iran melanggar. Jadi sudah tidak ada lagi ikatan keduanya untuk saling meredam perang ini, sehingga jeda juga sudah diakhiri, maka mereka saling serang. Jadi akibat perjanjian yang rapuh ini, maka perdamaian nyaris jauh sekarang, sudah jauh dari angan-angan semua orang. Lagi-lagi Iran tolak proposal yang diajukan AS dalam perundingan tidak langsung karena tuntutan yang dinilai berlebihan. Tuntutan seperti apa menurut Anda, Pak Stanis? Ya, Amerika kan tuntutannya jelas soal nuklir, kemudian Selat Hormuz, ya, dua itu yang paling penting, ya. Kemudian Iran kan tentang aset, sebenarnya aset-aset itu dan penguasaan Selat Hormuz. Saya kira kuncinya sekarang malah menjadi Selat Hormuz. Selat Hormuz menjadi kunci, kemudian tentang aset Iran. Nah, Iran punya kepentingan Selat Hormuz karena sudah banyak yang menyampaikan bahwa Iran ingin mempunyai sistem baru di Selat Hormuz. Dia ingin mengkapitalisasi transportasi di Selat Hormuz. Sementara Amerika juga menginginkan terkait nuklir, kemudian Selat Hormuz juga dibuka lagi sehingga perdagangan bisa lancar. Terkait nuklir, saya kira ini sudah menjadi kesepakatan bahwa Iran tidak akan menggunakan nuklir untuk persenjataan, tetapi hanya menggunakan terkait untuk bidang lain, kemanusiaan misalnya. Nah, soal aset ini, jadi sekarang Amerika menggunakan ancaman non militer, ancamannya yang paling keras adalah soal aset. Tapi dia juga mengatakan kalau Iran melakukan serangan, dia akan membalas itu. Yang menarik adalah setelah perjanjian ditandatangani itu ada provokasi dari Garda Revolusi Iran yang menyerang kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Dan kemarin juga Garda Revolusi itu meluncurkan serangan-serangan rudal balistik ke pangkalan-pangkalan miliknya Amerika. Nah, ini jadi menarik sebenarnya ketika perjanjian itu ditandatangani, tetapi Garda Revolusi melakukan provokasi. Kita juga tidak tahu apakah Israel juga ikut memprovokasi situasi sehingga terjadi perang. Sehingga ketika perjanjian itu rapuh, ada pihak-pihak lain yang memprovokasi, yang mungkin tidak menjadi bagian langsung dari penandatangan perjanjian itu, ya situasinya tidak akan stabil. Terjadi saling ancam dan juga provokasi. Ini artinya negosiasi ini pasti akan berjalan buntu, Mas Tanis. Ya, saya kira akan buntu ketika hanya dua aktor itu yang melakukan komunikasi. Jadi ketika hanya Amerika dan Iran yang komunikasi, ini akan buntu. Ini komunikasi sudah bisa dilakukan secara langsung, harus ada mediator. Sebenarnya kan Qatar sudah menjadi mediator, ya, melakukan mediasi. Kemudian Pakistan juga sudah melakukan mediasi. Ini tidak cukup. Karena kedua negara ini mungkin dianggap kecil, tidak punya pengaruh, ya. Harusnya ada negara-negara besar atau
banyak negara yang mungkin di Timur Tengah di kawasan atau mungkin Oki atau apa yang bergabung sehingga menjadi mediatornya semakin kuat. Dan kemudian ada negara-negara besar sebenarnya yang mempunyai pengaruh dalam situasi ini seperti Rusia, Turki, Cina. Ini kan belum menunjukkan secara serius akan memfasilitasi supaya situasi Timur Tengah itu mereda. Jadi seandainya Rusia, Turki, Cina itu kemudian bergabung dengan Pakistan, Qatar, dan nanti Arab Saudi, kemudian melakukan pertemuan menjadi mediator dalam situasi ini, saya kira bisa cukup signifikan. Kembali soal aset Iran yang dibekukan dan akan digunakan AS, sebetulnya memungkinkan nggak AS menggunakan aset Iran ini? Ya saat ini kan memang di dalam kendali AS ya, mereka melakukan pembekuan itu dan AS mempunyai kuasa untuk itu karena sistemnya memang mereka kuasai. Tapi nanti ketika AS menggunakan ini ya nanti pasti akan menjadi pertanyaan banyak pihak. Ini menggunakan yang bukan haknya. Ini menjadi pertanyaannya. Tapi kan AS bisa saja nekat melakukan itu. Tapi saya kira tidak akan, ini masih berupa gertakan ya. Mungkin lebih banyak nanti aksi-aksi AS berupa pembalasan serangan yang dilakukan oleh Garda Revolusi. Walaupun Iran pasti akan marah ketika nanti itu dipakai ya, tapi saya kira itu masih berupa gertakan. Satu hal lagi yang juga menarik perhatian, ini beredar video ancaman terhadap istri dan putra Trump melalui media yang diduga berafiliasi dengan IRGC ini. Apakah ini akan semakin memperuncing Trump untuk mengancam menyerang Iran? Ya, ini kan bagian dari propaganda ya. Jadi perang itu tidak hanya di darat, tapi juga perang di udara, dalam tanda petik perang media itu pasti dilakukan, propaganda dilakukan. Yang Iran tujuannya untuk melakukan tekanan terhadap Trump. Tapi kalau salah-salah memberikan tekanan, itu bisa jadi malah yang ditekan bisa jadi melakukan aksi yang lebih besar. Mereka bisa saja marah karena aksi itu kan. Jadi ketika perangnya harus dihitung sebenarnya, perang itu harus dihitung. Perang itu yang efektif adalah yang cepat, kemudian efektif lawannya cepat kalah gitu. Dan caranya macam-macam, bisa perang menggunakan senjata konvensional atau senjata-senjata lain atau bahkan propaganda ini. Saya kira siapapun yang akan berada dalam situasi perang akan menggunakan cara-cara itu juga. Baik, terima kasih pengamat militer dan juga pertahanan Universitas Indonesia, Mas Stanislaus Rianta telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Terima kasih. Dan saudara, kendati menang telak melawan Kamboja, namun ujian sungguhnya bagi timnas akan tersaji kala jumpa Vietnam. Kita akan bahasnya usai jeda di Kompas Malam bersama Bung Joy yang sudah hadir di studio Kompas TV.